sejarah dan fakta-fakta menarik tentang bangsa Viking. Kita akan bahas di sini. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini tuh aku akan membahas tentang bangsa Viking. Bangsa Viking yang selalu menarik perhatian karena mencakup petualangan di lautan luas, kisah-kisah peperangan yang epik, hingga mitologi yang kaya dan misterius. Jadi siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Jadi siapa sebenarnya Viking itu? Nama Viking seringkali mengacu pada bangsa Skandinavia dari abad ke-8 hingga ke-11 yang datang dari wilayah yang kini dikenal sebagai Norwegia, Swedia, dan Denmark. Meski dikenal sebagai prajurit dan penjara, Viking juga memainkan peran penting dalam membentuk sejarah Eropa dan sekitarnya. Satu hal yang jarang kita ketahui, Viking ini adalah pelaut yang sangat terampil. Mereka dikenal dengan kapal panjang mereka, yang disebut dengan longship, yang dirancang untuk mampu melaju cepat di lautan terbuka maupun sungai-sungai yang dangkal. Nah, kapal-kapal ini itu memungkinkan mereka menjelajahi wilayah-wilayah yang jauh dari tanah asal mereka. Bayangkan, pada masa itu, ketika peta dunia belum jelas dan lautan dipenuhi dengan bahaya, bangsa Viking ini itu mampu mencapai wilayah sejauh Islandia, Greenland, hingga Amerika Utara jauh sebelum Christopher Columbus. Penemuan L'Anse aux Meadows di Kanada merupakan bukti fisik bahwa bangsa Viking ini itu telah mendarat di Amerika Utara sekitar 500 tahun sebelum bangsa Eropa lainnya. Fakta ini itu menunjukkan betapa maju teknologi mereka dan keberanian yang luar biasa sebagai penjelajah. Selain keterampilan mereka dalam menjelajah lautan, salah satu aspek yang paling menarik dari budaya Viking adalah kepercayaan dan mitologi mereka. Bangsa Viking ini itu mempercayai dewa-dewi yang mendiami dunia yang penuh dengan pertempuran abadi. Nama-nama seperti Odin, Thor, dan Freya mungkin sudah tidak asing bagi kita, terutama karena nama-nama ini itu sering muncul di film-film atau video game. Namun, kisah asli dari mitologi ini itu jauh lebih kompleks dan penuh dengan makna filosofis. Bangsa Viking ini percaya bahwa ketika mereka mati nanti di pertempuran, mereka akan dibawa oleh Valkyrie ke Valhalla, aula megah yang dipimpin oleh Odin. Di sana itu mereka akan terus berlatih dan bersiap untuk pertempuran terakhir yang disebut dengan Ragnarok. Ragnarok itu adalah sebagai akhir dari segalanya. Istilahnya itu kiamat bagi mereka. Nah, keberanian di medan perang dan keyakinan akan kehidupan selanjutnya membuat mereka itu tak gentar menghadapi musuh, bahkan dalam situasi apapun. Meskipun bangsa Viking ini digambarkan sebagai prajurit dan penjelajah, mereka juga memiliki kehidupan sosial yang kaya. Mereka hidup dalam komunitas yang dipimpin oleh pemimpin yang disebut Jarl. Sementara masyarakat itu dibagi menjadi 3 kelas utama. Jarl adalah bangsawan, Karl adalah petani dan pekerja, dan Thrall adalah budak. Sistem ini itu cukup fleksibel, dan seorang Karl atau petani dan pekerja yang sukses dapat meningkatkan status sosialnya menjadi seorang Jarl atau bangsawan. Nah, di luar medan perang, kehidupan sehari-hari bangsa Viking ini itu melibatkan bertani, berburu, berdagang, dan membuat kerajinan tangan. Mereka ini sangat terampil dalam membuat perhiasan dari logam dan kayu yang seringkali dihiasi simbol-simbol dari mitologi mereka. Viking juga dikenal sebagai pedagang yang ulung. Mereka itu berdagang barang-barang seperti bulu, gading walrus, dan bahkan budak dengan berbagai bangsa dari Timur Tengah hingga Asia Tengah. Nah, bicara soal budaya Viking, kita ini tidak bisa lepas dari satu mitos yang sangat populer, helm bertanduk dalam imajinasi modern. Viking ini seringkali digambarkan mengenakan helm besi dengan tanduk besar di sampingnya. Namun pada kenyataannya itu tidak ada bukti bahwa helm bertanduk pernah digunakan oleh bangsa Viking ini. Helm yang sebenarnya itu cukup sederhana dan dirancang lebih untuk melindungi kepala mereka di medan perang daripada untuk menakuti musuh. Gagasan tentang helm bertanduk ini itu baru muncul berabad-abad kemudian dan lebih merupakan produk dari drama dan seni abad ke-19. Peninggalan bangsa Viking ini masih dapat kita rasakan hingga saat ini, guys. Bahasa Inggris misalnya, yang dipengaruhi oleh bangsa Norse kuno yang digunakan oleh bangsa Viking. Beberapa kata dalam bahasa Inggris modern, seperti sky, egg, window, itu berasal dari bahasa mereka. Selain itu, kisah-kisah Viking dan mitologi Norse masih hidup dalam berbagai bentuk, mulai dari film hingga video game. Bangsa Viking ini itu telah lama hilang dari peradaban modern. Namun semangat dan warisan mereka itu terus
mitos hidup di banyak orang. Nah, ini ada beberapa fakta unik tentang bangsa Viking ini, guys. Yang pertama itu tentang Viking ini itu tidak selalu helm bertanduk, guys. Itu adalah mitos yang paling umum tentang bangsa Viking ini. Tidak ada bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa mereka ini memakai helm seperti itu. Jadi itu hanya mitos. Yang berikutnya tentang Viking ini menjelajah hingga Amerika Utara. Bangsa Viking ini adalah penjelajah yang luar biasa, guys. Leif Erikson, seorang penjelajah Viking dari Norwegia, diperkirakan telah mencapai Amerika Utara sekitar tahun 1000 Masehi, lebih dari 500 tahun sebelum Christopher Columbus. Mereka mendirikan pemukiman di L'Anse Aux Meadows, Newfoundland, Kanada. Yang berikutnya, Viking itu sangat peduli kebersihan. Berbeda dengan stereotip barbar, bangsa Viking ini sebenarnya sangat peduli akan kebersihan. Mereka ini sering mandi, dan sabun adalah benda paling penting dalam kehidupan mereka. Mereka juga memiliki sisir, penjepit rambut, dan alat-alat perawatan diri lainnya. Yang berikutnya, bangsa Viking ini memiliki hukum yang ketat. Ya samalah seperti kita bangsa Indonesia memiliki hukum yang ketat. Meski sering digambarkan sebagai perompak yang kejam, Viking ini memiliki sistem hukum yang ketat, guys. Mereka mengadakan sidang yang disebut dengan ting, tempat di mana perselisihan diselesaikan dan hukum dijatuhkan. Jika seseorang melanggar hukum, mereka bisa diasingkan dari masyarakat yang pada masa itu merupakan hukuman yang sangat berat. Yang berikutnya, perempuan Viking memiliki hak yang lebih luas. Perempuan di bangsa Viking memiliki kebebasan yang cukup besar dibandingkan dengan perempuan di banyak budaya lain pada saat itu. Mereka bisa memiliki properti, meminta cerai, dan bahkan menjadi kepala keluarga jika suaminya itu meninggal. Bahkan ada beberapa perempuan bertarung dalam pertempuran bersama para prajurit laki-laki. Fakta yang berikutnya, Viking tidak pernah menyebut diri mereka Viking. Istilah Viking ini sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Norse kuno, yaitu vikinger, yang berarti perampok laut atau orang yang melakukan perjalanan laut. Namun, bangsa Viking sendiri ini tidak menggunakan istilah ini untuk mendeskripsikan diri mereka. Mereka lebih cenderung menyebut diri mereka sebagai orang Norse atau Skandinavia. Era Viking itu berakhir pada abad ke-11 ketika Skandinavia mulai mengadopsi agama Kristen dan sistem feodalisme yang mendominasi Eropa. Seiring waktu berjalan, penyerbuan dan ekspansi Viking berkurang, guys. Dan mereka ini mulai berasimilasi dengan masyarakat Eropa lainnya. Mungkin kalian ada yang keturunan bangsa Viking? Tulis di komentar. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan dan Assalamualaikum.